Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada satu hal yang memang agak mengganggu sebelum laga menghadapi Irak gitu ya. Timnas menghadapi Irak, jangan lupa nanti subuh setengah 3 subuh gitu ya sudah kick off-nya. Nah ini ada hal-hal yang memang menjatuhkan moral pemain atau ya terutama pemain Persib Bandung gitu ya teman-teman. Nah ini juga nanti akan kita coba bahas biar teman-teman tidak terbawa friksi jahat nantinya teman-teman. Nah ini kita update dulu saja mengenai apa ya, kalau orang Jawa Barat bilangnya timnasnya adalah Persib gitu ya. Jadi ya kita akan membahas dulu mengenai Persib Bandung. Tentu saja ini berita utamanya yang mana Bojan Hodak selama 1 minggu ini sudah menggeber gitu ya, atau istilahnya Miro Petrix mensiksa pemain-pemain Persib Bandung dengan latihan yang super keras dan akhirnya ditutup oleh sesi game internal tadi pagi yang mana semua pemain sudah lolos tesnya gitu ya, walaupun menurut Bojan Hodak tidak adanya 12 pemain utama yang ada di Persib Bandung ini sedikit mengurangi kekuatan Persib Bandung gitu ya. Skuad Persib Bandung tidak ada 12 pemain utama dan juga ya dengan dimodifikasi jenis internal gamenya yang mana ya ada sedikit pembaharuan, tapi hasilnya adalah ya Bojan Hodak mengakui oke, katanya dari fisik pemain sudah oke, taktik dan tekniknya tinggal diasah sedikit, dan juga untuk yang paling harus disyukuri adalah tidak adanya pemain yang cedera. Jadi selama liburan kemarin 5 hari kurang lebih, lalu dari latihan fisik seminggu full yang digeber gitu ya, itu pemain punya satu daya tahan yang bagus katanya. Kan biasanya setelah latihan keras ada yang sakit atau ya memang cedera ya. Kalau Febri ya mungkin itu di luar kuasa Bojan Hodak lah, mungkin ya memang cedera karena intensitas latihan yang cukup keras juga ya teman-teman. Dan beberapa pemain lainnya yang mungkin kalau capek mah ada meren ya. Namun yang Bojan khawatirkan justru bukan skuad Persib Bandung yang saat ini sedang ditempa gitu ya oleh latihan berat, namun beberapa pemain yang nantinya akan telat datang ketika selesai menghadapi Irak nanti malam teman-teman. Jadi menghadapi PSBS Biak tidak ada yang diundur sesuai dengan jadwal tanggal 17 Oktober gitu ya. Namun Bojan Hodak masih menghitung apakah pemain-pemain intinya ini nanti bisa bermain atau tidak, karena otomatis hanya punya kurang lebih 2 hari untuk istirahat. Jadi setelah menghadapi Irak ya ini pun masih ditentukan gitu ya. Kita bilang dulu aja atau kita kabarkan dulu, misalkan Indonesia kalah menghadapi Irak, itu kan otomatis sudah langsung tersingkir lah gitu ya. Saya nggak enak nyari kata-kata ya harus dipulangin mah, tereliminasi gitu ya. Misalkan kalau menghadapi Irak tersingkir, otomatis pemain ya besoknya pulang gitu ya, pulang ke Indonesia. Nah itu mempunyai jarak waktu dan waktu istirahat hanya 2 hari sebelum ya bergabung dengan klubnya masing-masing, terutama 4 pemain Persib Bandung yang harus sesegera mungkin berbenah gitu ya. Jadi ya sangat mepet banget gitu. Itu pun kalau katakanlah Indonesia tidak lolos. Tapi kan ada skenario lain teman-teman. Nanti subuh katakanlah Persib Bandung timnas Indonesia ini menang menghadapi Irak atau bercokol, katakanlah harus menunggu ya setidaknya laga antara Irak menghadapi Arab Saudi gitu ya. Nah ini bisa menentukan juga apakah Indonesia menjadi runner up atau bagaimana. Kalau menjadi runner up tentu harus ada ya pertandingan lagi gitu ya di tanggal 18-an Oktober. Nah ini yang menentukan masuk atau tidaknya ke babak
kelima gitu ya untuk kualifikasi Piala Dunia. Nah, makanya Bojan Hodak ya kalau memang misalkan timnas Indonesia ini masuk ke ronde 5 gitu ya. Nah, ini juga otomatis tidak bisa memainkan pemain-pemain intinya, teman-teman. Itu yang dikhawatirkan Bojan Hodak. Dan juga ya kalau memang katakanlah Putros juga kan membela Irak dan untungnya katanya menghadapi PSBS Biakma kan Putros tidak bisa bermain katanya. Jadi sudah akibat larangan bermain itu ya kartu merah dan 2 larangan bermain. Jadi tidak ada masalah menurut Bojan Hodak untuk Putros, sehingga ya sudah diabaikan saja kalau Putros. Dan ngomong-ngomong masalah Putros, ini juga Bojan Hodak punya pendapat masing-masing gitu ya dengan beberapa pemain Persib Bandung, yang mana apakah mendukung timnas Indonesia atau Irak gitu ya. Nah, kebanyakan pemain dan pelatih juga lebih mengunggulkan timnas Indonesia, teman-teman, walaupun hasilnya kita tidak tahu nanti bagaimana. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik gitu ya. Namun beberapa pemain Persib hampir semuanya itu mendukung timnas Indonesia, karena ini mah heureuy gitu ya. Di timnas Indonesia ada 4 pemain, katanya di Irak hanya ada Putros. Jadi sorry katanya untuk Putros, kali ini kita mendukung timnas Indonesia, katanya, yang diperkuat 4 pemain Persib Bandung yang lainnya. Ya sekali lagi ini hanya gurau, guyon gitu ya, tapi hampir seluruh pemain Persib Bandung menyaksikan laga kemarin pada saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, tapi tidak dengan Bojan Hodak. Nah, lucunya adalah Bojan Hodak tidak menyaksikan laga timnas menghadapi Arab karena di TV-nya katanya tidak ada tayangan sepak bola itu gitu ya. Jadi harus mungkin via live streaming juga atau pakai VPN, teman-teman. Jadi ini juga buat teman-teman bobotoh, jangan merasa malu kalau yang tidak punya kuota gitu ya. Banyak kuota gratis yang mana bisa langsung dikomunikasikan saja di kolom komentar. Biasa ditulis, biasanya teman-teman nonton di mana. Kalau kita kan punya 2 sumber gitu ya, ada di Yandex, ketik saja Yandex, nanti klik streaming sepak bola Indonesia menghadapi Irak, nanti keluar teman-teman, atau di Camel Live. Nah, ada juga kemarin di mana ya, di Bola 88 atau nggak salah apa gitu ya, di kolom komentar aja. Jadi semua teman-teman juga bisa melihat langsung kan karunya gitu ya, yang tidak di TV-nya tidak punya STB atau harus sedang tugas, sedang tidak bisa nonton di rumah misalkan, atau mau nobar itu ya kan pakai layanan live streaming gitu ya. Nah, yang gratisnya itu teman-teman gitu ya, maka dimanfaatkan saja. Dan seminggu ini juga memang dari Bojan Hodak sendiri sudah mengistirahatkan sedikit pemain gitu ya. Setelah tadi gym internal, besok ada sesi Persib Festival, katanya Persib Day Festival. Jadi ya besok mangga teman-teman datang pagi itu jam 7 sampai jam 12 di GBLA gitu ya, yang mana ada bazar dan ada acara-acara yang lainnya. Jadi besok dikasih istirahat sejenak untuk skuad Persib Bandung sebelum hari Senin melanjutkan petualangan kerja kerasnya lagi, disiksa lagi oleh Miro Petris gitu ya. Nah, ini untuk masuk ke kabar tim nasional Indonesia, teman-teman, yang mana ternyata belum reda akibat kekalahan kemarin 3-2 ini, menyebabkan mental pemain Persib ini sangat-sangat diuji, teman-teman, yang mana ya sekarang bermunculan lagi yang paling baru, friksi jahat dari beberapa netizen gitu yang tidak mungkin tidak nasionalis lah saya bilang gitu ya, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan klub dan juga dari mana pemain itu berasal gitu ya. Kalau mau mengkritisi permainannya ya sudah kritisi si orangnya aja, jangan sampai bawa-bawa klub, bawa-bawa dari mana klub dia, kenapa bawa dia dari ini padahal masih ada pemain yang dari klub lain katanya yang lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu friksi jahat yang memang dia sebetulnya tidak tahu cara mengkritisi itu bagaimana, taunya cara mencaci maki gitu ya. Jadi bedalah, jangan tunjukkan kelas kita dengan mereka, teman-teman. Walaupun katanya pecinta timnas tapi IQ-nya sepertinya ya begitulah. Ini punten ya, saya juga agak bawa emosi karena mau tidak mau ya
kita juga ngadain channel ini kan biar lebih mendewasakan teman-teman bobotoh gitu ya, berpikir secara positif, yang mana ya biarin aja lah tim-tim tetangga yang memang masih punya dendam ke Persib Bandung, ya pasti menyangkut pautkan itu dengan klubnya gitu ya. Nah, ini friksi jahat yang kedua adalah McLock, teman-teman, itu di framing atau dibuat seakan-akan mempunyai masalah dengan Jay Ises katanya. Jadi untuk berawal dari perkataan Sumarji, ya mana menjadi manajer timnas gitu ya, sekarang Sumarji mengatakan akibat kekalahan itu tuh sebelum dan sesudah pertandingan ternyata memang ada ribut-ribut di ruang ganti katanya, teman-teman. Nah, yang menjadi melebar gitu ya, ternyata ada beberapa momen yang ditangkap oleh netizen sepak bola kita, katanya McLock sedang bersitegang dengan Jay Ises yang memang diredakan oleh Tom Hai, teman-teman. Nah, ini yang friksi ini sebetulnya kita kan tidak tahu sumbernya dari mana dan bagaimana, tapi yang namanya orang-orang dengan sumbu pendek, punten ya, dengan sumbu pendek ini langsung meresponnya berlebihan, teman-teman. Jadi, disangkut pautin waktu pertandingan, Jay Ises katanya tidak mau menerima minuman dari McLock katanya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini juga McLock makanya memposting sebuah postingan dia sedang merangkul Jay Ises gitu ya, yang mana menyatakan mereka sebetulnya baik-baik saja. Nah, ini juga yang beredar di netizen sepak bola Indonesia ini, yang mengatakan bahwa McLock ini harusnya menjadi kapten katanya. Kenapa jadi ribut? Karena McLock bertindak seakan-akan dia kapten, padahal kan kaptennya Mas Jay katanya, atau Jay Ises gitu ya. Jadi McLock ini sering ke pemain-pemain juniornya ini mengatakan bahwa ya harus hormati. Nah, apakah memang benar atau tidak gitu? Jadi ini juga kita jangan ke bawah-bawah bahwa ya yang disalahin nantinya ya harusnya kalau mau jadi kapten katanya di Persib saja gitu ya, jangan di timnas. Timnas sudah punya kapten kan, jadi jangan main senioran di sini. Makanya ya rada pabaliut lah katanya, juga bukan hanya pemain, pelatih pun sekelas Patrick Kluivert katanya ini memang bersitegang dengan asisten-asistennya. Makanya pada saat pertandingan menghadapi Arab kemarin, ya PK atau Kang Patrick ini katanya tidak didampingi asistennya di pinggir lapangan. Biasanya kan suka ngasih masukan apa, ini enggak katanya, karena ya Kang Patrick ini memainkan pemain-pemain daripada Liga 1. Harusnya ya asistennya inginnya beberapa pemain yang lain yang harus dimasukkan katanya gitu ya, teman-teman. Jadi ya sudahlah, kita mah dinikmati saja sebagai supporter, memberi dukungan yang terbaik saja gitu ya. Sampai dengan ya hari ini pun ya kalau ditanya bagaimana, kan banyak juga teman-teman bobotoh mungkin yang ya sudahlah biar Irak menang aja gitu ya, biar Indonesia kalah sekalian kalau memang caranya begitu mah menjelek-jelekan pemain sendiri gitu. Nah, kalau kita mah jangan ya teman-teman, dukung saja timnas, siapapun yang bermain, apapun hasilnya ya sudah gitu ya, karena itu sudah ya memang qadarullah gitu ya. Kalau yang menang-menang, kalah-kalah, asalkan jangan sampai kita lupa caranya mengkritis, bukan cara mencaci maki gitu ya, teman-teman. Punten sekali lagi, ini mah masih ke bawah emosional. Kalau bawa timnas mah kadang ya pemain kita juga atau pemain Persib Bandung lagi-lagi yang dikambing hitamkan gitulah. Pokoknya mah kita lihat hasilnya nanti subuh 2:30. Mangga istirahat dulu, bangun nanti sholat dulu tahajud mungkin ya, berdoa, habis itu baru kita gas ke nonton timnas gitu, teman-teman. Informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.